1 menit lagi ayo. Maju. Kiri. 6. Tambah 1 sama dengan 2. Terima kasih Bapak. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Sebelum mulai video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Manusia yang mempunyai kemampuan 8 itulah itu menjadi tujuan nasional pendidikan atau tujuan pendidikan nasional. Apalagi yang 8 itu: 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itulah pendidikan, tujuan pendidikan nasional. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada 5 tambahan saya. Saya hanya mengingatkan itu ada di Undang-Undang Sisnas. Kami nggak tahu dulu ya. Betul. Dilihat tadi ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nanti di PP 19 itu tentang pendidikan ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Saya hanya mengingatkan itu tugas pokok pendidik, kewajiban pendidik, hak pendidik, syaratnya pendidik dan tujuan nasional pendidikan, dan itu penting. Tinggal mengaplikasikan atau mengamalkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Kemudian pemilihan ganda kompleks, jawaban singkat, uraian, kemudian dan gabungan. Bisa setuju, tidak setuju dengan alasan. Nah, ini adalah
komponen soal AKM yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Pak Fuad, saya lupa nggak bawa pointer. Kalau ada yang bawa ini. Nah, sekarang kita ke bentuk soal yang Islami sesuai dengan materi. Ya, contohnya apa kalau kita bilang Islami itu? Apa contohnya? Judi. Apa? Gimana Pak? Contohnya apa? Gimana Bu? Suka sholawatan. Okay. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang. Alat-alat itu untuk bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak lepas dari alat-alat matematika. Toolnya matematika itu kita tidak lepas dari itu. Kita mau berangkat ke sini juga kita akan perhitungan anggaran untuk bisa sampai ke sini, perhitungan anggaran untuk menyewa gedung ini, honor narasumbernya juga dihitung Bapak Ibu, jangan dikira. Nah, jarak tempuhnya ya pasti akan menghitung nanti di sana jam berapa, saya harus berangkat jam berapa. Numerasi nggak itu? Iya. Apalagi? Nah, sholat jamaknya, wah itu sudah berapa kilo kalau dari rumah saya? Sholat apa saja yang nanti bisa saya jamak dan saya khosornya, itu juga numerasi. Terus apa lagi Bapak Ibu? Nah, saya sama istri itu waktu hadiah yang kepala itu, kalau yang sebelumnya itu kalau ke Nyon Sewu saya berdiri biar terus dulu kan. Nah, itu eskalator yang sebelah kiri ini untuk orang yang diem, pasif. Tapi untuk yang kanan itu tidak boleh orang itu berdampingan di sebelah kanannya. Kenapa? Itu ada rambu-rambunya. Tidak boleh di sebelah kanannya. Kenapa? Karena yang sebelah kanannya itu untuk lari, Pak. Sudah waktu itu banyak orang lari itu. Nah, akhirnya kalau digini-giniin kita, nggak ngomong bahasa Taiwan, mereka mungkin ngomong bahasa Inggris, digini-giniin kita, suruh ke kiri maksudnya, gitu kan? Ya nggak nyadar. Akhirnya kita dipaksa mengikuti budaya mereka. Kan itu sama kayak jenengan anak SD masuk SMP pertama kali menjadi siswa baru. Biasanya ketika di sekolah SD, sholat berjamaahnya itu cubit-cubitan, dorong kanan, dorong kiri, iya kan? Tapi ketika jenengan biarkan itu masuk ke SMP, jenengan sholatnya jenengan tidak buat SOP, jenengan tidak buat pembinaan pengawalan dan seterusnya itu, mereka akan menduplikasinya langsung di SMP itu nanti. Kalau jenengan tidak buat aturan main di SMP-nya, mereka akan seperti itu lagi. Tapi kalau jenengan buat paksa mereka, baru pertama kali masuk, aturan itu sudah ada dan sudah jalan, maka mereka ikuti langsung. Makanya banyak orang tua itu milih sekolah yang sudah jadi. Di antara jenengan sendiri juga milih sekolah yang sudah jadi. Yang wis unggul, yang wis pasti. Nah, padahal kita punya lahan dakwah. Lahan dakwah itu kalau di sekolah-sekolah kita masih belum bisa, itu challenge buat kita. Jangan kemudian kita berikan gitu kan. Itu kan lari dari masalah itu. Gak nyelesain masalah. Makanya Kanjeng Rasul diberikan kesulitan, diberikan penderitaan supaya Kanjeng Rasul ketika jadi pemimpin itu beliau mampu merasakan punya perilaku peka. Ya. Kenapa? Ya karena biasa merasakan kesulitan. Kalau orang biasa merasakan kesulitan peka, makanya kita dibuat puasa Ramadan itu supaya peka. Poniku karena mau berbagi lah, biar perutnya lapar tak buat puasa. Dibaca itu kan salah satunya. Nah kok Ndanio gak peka-peka? Puasa Senin Kemis? Oh enggak, Senin Kemis gak peka, jadi melarat nulisan. Nah itu loh. Kan begitu Allah kuasa dari segala makna. You take me higher, my soul's on fire. I love how it hurts.
kaget. Saya kaget aja sih. Dor. Iya balik. Dor Pak. Museum angkot. Setelah saya capek berkeliling, tabok-tabokan, tabono. Kok cik ono wong cerita ya tabok-tabokan. Ya. Nah, setelah saya capek berkeliling, saya mampir di pasar buah di depan terminal Batu, ya. Nah, di situ itu loh, ya. Itu orang penjual, ibu-ibu, Bu, itu buah apa, Bu? Loh, itu buah apa kok out gitu? Saya ngomong itu buah apa? Allahu Akbar. Baru bilang buah apa? Nempel, Bu, ya. Nempel. Itu buah apa, Bu? Bulat, warnanya hijau, agak merah-merah. Oh, itu apukat. Apukat. Belum. Nempel. Oh, itu apukat. Iya. Akhirnya saya nggak jadi beli karena yang saya cari nggak ada. Saya mampirlah ke sebuah toko. Tabok maneh. Iki durung temenan wis blak-blak iki piye to? Ya. Saya ke toko makanan, saya tertarik di situ. Ada bulat, warnanya putih, pinggirnya kecoklat-coklatan. Saya tanya pada penjual, "Mbak, ini apa?" "Oh, itu apem." "Makanan, Mas, duduk buah." Apem. Oke. Ayo siap. Setelah saya capek berkeliling, saya akhirnya mampir kepada penjual buah-buahan lagi. Ibu-ibu juga, "Bu, saya beli 1 kilo buah apukat, 1 kilo buah anggur, dan 1 kilo buah apa loh?" Ayo, sini. Aduh, kene. Lirik-lirikan. Bayar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling belakang diambil kalau kembali 7, 8. Oke, cukup. Tetap dalam barisan. Mas dicek yang kebanyakan, yang paling belakang tarik ke tengah. Yang kurang sini, yang kurang tetap maju. Anda bisa, pokoknya tetap ke sini, tetap ke depan. 4 orang semuanya ke depan. Yang 2 sini. Mundur. Maju. Kiri. Endiki. 1, kelompok 3. Yang sebenarnya ya. Kanan. Kiri. Mau ini apa? Mulu pendek. Kebalikan. Mundur. Maju. Kiri. Alah kari lu. 2. Awas. Luar biasa. Ingat aba-abanya. Mas, didengarkan Mas. Kalau saya bilang kanan, iya Pak, istirahat apa Pak? Kalau saya bilang kanan, 4, 1, 2, 3 dan 4, 3. Halah. 2, 1. Oke, belum. Saya tahu sih geruduk kok. Awas, Mas, tolong diperhatikan masing-masing. Tolong diperhatikan. Boleh, nanti di sekolah Bapak Ibu mau pakai lagu apapun boleh. Yang penting anak-anak Bapak dan Ibu bisa happy dalam kelas. Ya, ini salah satu memecahkan masalah. Biasanya anak 1,5 jam pelajaran sudah boring. Yuk kita kasih relaksasi seperti ini ya. Gampang kok. Setelah satu-satu aja kok keliru mana sampai satu aja. Sama-sama ya. Lagunya yang keras. Ingat, satunya seperti ini. Pelan-pelan nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2. Iki duding-dudingan sing ngene lho. Sik lah, sampe gak gelem foto iki lho tangane sing gak kepene tok iki lho, serendah lah.
Lah mbok difoto kan mau 2 ya 2 3 ngene tok ae. Allahu Akbar. Oh 2 1 2 3 3 2 1. Ayo tuntaskan. Monggo kelompoknya Pak Pi. Tahan. Ibu tahan dulu Bu. Terus kelompoknya Pak Pi memimpin. Masnya sambil diawasi ya. Awas, hati-hati. Mas. Hati-hati. Ya Mas. Langsung ambil cepat. Langsung ambil juga bisa tempat jatuh. Ayo. Ayo. Kalau sudah masukkan bola kembali ke start awal. Kembali ke start awal, ambil bola lagi. Dengan waktu yang diberikan siapa yang paling banyak memasukkan bola ke toplesnya. Ayo monggo Bu. Kelompok 1 bola masuk, kelompok 2 menyusul. Ayo terus pindah. Pindah. Iya, enggak apa-apa, langsung. Nggih. Terus. Ayo. Ayo pasangannya mana? Pasangannya mana? Pasangannya mana? Ayo. Pasangannya mana? Sampun. Ayo. Ayo kelompok 1 sudah dapat 1 bola. Kelompok 1 bola, kelompok 2 bola, kelompok 3 ya dipercepat. Kelompok 3 khusyuk. Kelompok 3 khusyuk dan tumak ninah. Monggo, ayo geser bolanya sampai masukkan ke toplesnya. Ya. Dari tempat jatuh. Oh, kelompok ibu paling luar biasa ya. Gak boleh dibawa lari bolanya. Ayo. Halo, kelompok 1 masih memimpin. UTW 2. Kurang berapa menit Mas Riki? Permainan kurang 4 menit. Ayo 4 menit lagi Bapak Ibu. Ya, kelompok 1 Ayo kelompok 1 2 ya lagi. OTW 3 kelompok 1. Ayo masuk ke kelompok 2. Ayo kelompok 2 ambil bolanya lagi. Ayo. Diangkat tanya belakang diangkat. Terus langsung didalesin terakhir. Belum masuk Bu, belum masuk, belum boleh ada bola. Oke. Ayo kelompok 2. Wah bersaing dengan kelompok 1. Kelompok 3 monggo semangat Bumut. Masih ada waktu untuk menyusul. Gunakan ilmu kesaktian pindah bumi dengan cepat. Alen jalan paling baik keluaten ngaten mboten nambahan sampean langsung. Ayo Tat. Ayo. 3 menit. 3 menit lagi, ayo kelompok 1, Wapiin. Luar biasa Wapiin. Oke, balik lagi. Kelompok 1 3 bola. Luar biasa. Sak lusin keturutan kelompok 1 Mas Rifki. Oke. Ayo. Jatuh ulangi. Ayo terus, masih ada waktu. Dimaksimalkan. Iya. Kelompok 2 menyusul ya. Kelompok 2 menyusul. Kelompok 1 bawa antar ya. Kelompok 3 mulai mengikuti. Ayo masuk. Apa contohnya Bapak Ibu? Apa contoh teknis somasi? Undangan, oke, kontrak, pemberitahuan, pengumuman, berita, artikel, laporan pidato, buku pelajaran, pamflet, brosur. Iya, resep makanan juga termasuk, laporan penelitian. Nah, kira-kira kalau PAI apa? Kalau PAI?
Apa yang termasuk teks informasi? Ini termasuk teks apa? 8 golongan penerima zakat fitrah. Teks apa? Informasi ya. Ya Bapak Ibu. Ada relevannya nggak dengan adik-adik kita? Ada. Ya, informasi ini anak-anak. Oke, itu adalah kontennya Bapak Ibu. Ada teks sastra, ada teks informasi. Apalagi teks informasi misalkan terkait dengan kandungan penelitian tentang kandungan alkohol pada contoh pada apa? Minuman kemasan, apalagi pada obat, pada alkohol, pada apa? Obat-obatan, pada makanan. Kemudian angin topan itu semakin lama semakin kencang angin topannya kencang sekali sehingga pohon-pohon itu membungkuk-bungkuk ya, lalu turun hujan rintik-rintik. Nah, kemudian disertai dengan angin topan lagi, angin topan sampai pohon meliuk-liuk ke kanan ke kiri, pohon meliuk-liuk ke kanan ke kiri, lalu turun hujan deras sehingga membasahi bumi, sangat deras sekali, tiada henti, tetap deras, lalu turun hujan rintik-rintik, sini nanti di bawah itu deh. Hujan rintik-rintik, kemudian turun angin puting beliung. Kamu juga sampai terjadi beberapa jam dari pagi sampai siang hari. Semakin lama semakin deras hujannya. Deras sekali sampai sesekali kemudian diiringi dengan angin topan. Angin topan menyapu sekitar hotel Gratis. Angin topan itu membuat peserta menjadi penasaran, lalu keluar dan mereka melihat angin tersebut. Ternyata setelah mereka keluar turun lagi hujan deras. Semakin lama semakin deras ya. Sehingga mereka tidak bisa keluar, tidak bisa ke kafe Jenggel ya, sehingga mereka masuk kembali ke dalam gedung. Ternyata turunlah hujan rintik-rintik kembali. Nah, setelah hujan rintik-rintik, angin topan turun lagi. Kemudian hujan deras dan angin topan lagi. Lalu hujan rintik-rintik. Enak tak buatan? Tak sedih pijeting. Masih ngomong dengan apa ini? Tak sedih pijeting. Nah, kemudian kembali ke rumah. Ukurannya di sini Pak, Bu. Jadi profesional itu bukan hanya dipandang sebagai pekerjaan yang didasarkan pada, mohon maaf ini, pendidikan kita, bukan. Kode etik kita menjalankan bukan hanya itu, bukan hanya pekerjaan utama. Tetapi yang paling penting, yang disebut profesional itu adalah ketika kita melaksanakan pekerjaan itu didasari oleh panggilan jiwa, panggilan agama. Jam berapapun kita masuk gak masalah, karena saya ngajar bukan karena jam, saya ngajar karena panggilan. Kalau murid saya belum pulang, saya nggak akan pulang. Itu karena panggilan. Kita nggak oleh dirose, nggak mulai sore. Nah, itu. Oke, nah paham Bu ya. Kapan peningkatan kompetensi kita kalau nggak profesional? Oke. Yang kedua, GPAI profesional itu kalau memiliki motivasi dan etos kerja yang unggul, dan itu didasari oleh keilmuan. Makanya orang profesional ngajar nggak usah bawa buku. Mohon maaf ya, taruh sini bukunya, hadapi siswanya. Coba buka halaman 110, sebelah tak sendiri, baca itu. Bukunya nggak ada, kalau ada guru ngajar masih buka buku. Udah mana anak-anak ya? Oh bukan. Halo, masih ada kira-kira? Ada. Tinggalkan setelah dari hotel Wisini, tinggalkan itu. Berarti
Halo, enggak? Karena kita profesional itu bukan hanya bukan hanya membina daya cipta, tapi juga daya karsa dan daya emosional. Makanya guru agama itu yang dipilih karakternya anak didik. Lah kalau hanya mengajarkan pengetahuan, pulang aja tuh, karena mereka lebih tahu daripada kita. Halo, kita ini khas guru agama. Makanya jawab saya katakan, kita ini mempunyai aura guru agama. Dengan lewat aja, lewat aja sudah ketahuan kalau guru. Meskipun nggak pakai kopiah tetap guru agama karena Pak auranya sudah guru. Yang keempat ini ambune kita guru. Nyong-nyong. Oke, yang keempat, halo yang keempat, GPAI, halo, itu harus memahami, menghayati dan mempraktekkan pokok-pokok ajaran Islam. Ajaran Islam itu ada 3 ideologi ilahi. 1, akidah. 2, ibadah syariah. 3, akhlak. Kalau GPAI nggak paham itu, jangan jadi GPAI. Jelas gak profesional. Pertanyaannya adalah, setelah saya ngajar ini akidah anak didik saya bagaimana? Setelah saya ngajar ini ibadah syariah anak didik saya bagaimana? Setelah saya ngajar ini akhlak anak didik saya bagaimana? Kalau 3-tiganya ini belum terdeteksi, nggak ada apa-apanya kita. Itu namanya guru yang belum profesional. Halo, cukup? Next sudah. Paling akhir, Bu, Pak, apa yang seharusnya kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita? Ini. Saya tawarkan ada 4. 1, rekrutmen GPAI yang bermutu. Kalau kita ini kan sudah berlanjut ya, nggak apa-apa, dianggap produk lawas lah. Saya katakan, artinya seharusnya rekrutmen GPAI itu harus apa? Bermutu. Nanti saya jelaskan. Para Bapak Ibu sekalian saya hormati, secara singkat kami mewakili sebagai panitia PKB tahun 2021 ini mengaturkan yang pertama apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi Bapak Ibu sekalian menjadi peserta PKB tahun 2021 sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menambah kompetensi dan kemampuan kita sebagai GPAI. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih pada seluruh pihak, terutama dari Kankemenak Kabupaten Sidoarjo yang berkenan hadir untuk mendampingi kita semuanya. Mudah-mudahan ini juga dicatat oleh Allah sebagai amal yang ikhlas, amal yang soleh dan mendapatkan pahala yang mudha'afah dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan PKB tahun 2021 ini selama 2 hari kita laksanakan di Hotel Grand Wish ini mungkin banyak kekurangan, sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik itu masalah akomodasi, masalah mungkin pengaturan kamar, ada yang kamarnya jauh di sana ini Pak Agus Makrudi, Pak Amin, ini kamarnya jauh di sana sehingga kalau datang ke hall ini seperti jogging ya Pak. Oleh karena itu apapun kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dalam acara yang sama PKB di tahun 2022. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya langsung menyambung tentang laporan
kegiatan ataupun keuangan dari PKB tahun 2021. Atas nama pribadi kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kegiatan PKB Guru PAI SMP Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 di layar sudah tampak, insya Allah dari belakang mudah-mudahan terlihat. Oke. Tidak terlihat, baik saya bacakan. Yang pertama, pemasukan berasal dari tiga sumber. Yang pertama adalah subsidi dari Bendahara Sertifikasi Kabupaten yang dalam hal ini dipegang oleh Bu Iftitah, memberikan sumbangan sebesar Rp8.500.000. Yang kedua berasal dari saldo kegiatan PKB 2 tahun yang lalu karena tahun kemarin off, ada sekitar 107.000. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi dari 129 peserta, masing-masing 350, sehingga 45.150.000. Total pemasukan adalah 53.757 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp53.600.000, sehingga ada saldo tahun ini 157.000. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kegiatan PKB tahun berikutnya, karena kemarin saldonya 107, hari ini 157, meningkat seket. Mudah-mudahan ini menjadi modal yang membawa berkah untuk kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan dan penutupan acara pada siang hari ini kepada yang terhormat Bapak Miftahul Arifin SAG MSI, silakan. Sudah pulang coronanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi ba'atha bi syari'ati samhadi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Jawas, kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, yang alhamdulillah pada kesempatan ini hadir 3 orang, mestinya 4 orang, 1 berhalangan hadir karena sakit. Mudah-mudahan segera sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah, amin. Ada Pak Taufik, Pak Rokib, dan Ustaz Maharifah. Terima kasih Bu, semuanya sudah hadir. Yang saya hormati Ketua MGMP PAI SMP Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Muhammad Abdul Mujib MPDI. Senior saya diaikin dulu. Kemudian yang saya banggakan seluruh panitia PKB Guru PAI di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 yang berbahagia. Wabil khusus para di PAI baik PNS dan non PNS yang pada saat ini menjadi peserta, suatu saat menjadi narasumber. Amin. Gantian, termasuk saya nanti mungkin ini di depan panjenengan, suatu saat saya di bawah, artinya di tempat duduk itu. Semuanya saling bergantian.
Alhamdulillah pada kesempatan ini saya secara pribadi dan atas nama Pimpinan Agama Kabupaten Sidoarjo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada masa-masa pandemi ini masih bisa bertatap muka, bersilaturahim, dan dengan kesehatan yang insya Allah semuanya prima. Yang sudah sekian malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya Allah, iftah 'alaina futuhal 'arifin, iftah 'alaina futuhal barakah, iftah 'alaina futuhal hidayah wal inayah. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, bukakan hati kami ya Allah, bukakan keilmuan kami ya Allah, berikan berkah dalam ilmu yang ada yang kami dapatkan di PKB ini, berikan kemampuan untuk melaksanakan, mengaplikasikan dalam kehidupan kami dalam pengajaran pendidikan di sekolah kami. Rabbana atmim alaina umurna fir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.